Gini bro, yang namanya firman itu ucapan, ucapan itu perkataan, ya. Jadi sesuatu yang tidak diucapkan, tidak melalui ucapan dalam kurung suara, itu dipastikan bukan firman atau perkataan. Itu definisinya seperti itu. Sebab di dalam Torah pertama kali Musa berbicara atau Adam berbicara kepada Tuhan itu melalui suara, bukan melalui mimpi atau segala macam gitu ya. Jadi itulah yang saya definisikan sebagai firman begitu. Kalau wahyu banyak, mimpi juga bisa, perkiraan bisa, ide bisa, seperti itu. Jadi kalau di dalam Alkitab banyak kan, dia telah bermimpi, tapi itu bukan dari firman Tuhan, seperti itu. Baik, berarti ini definisi menurut apa yang Anda imani kan ya, arti atau definisi firman itu sendiri. Nah, kalau dalam ajaran Islam, kalau firman mau disamakan dengan kalam, kalam itu syaratnya ada 4. Al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wad'i gitu. Itu dalam ajaran Islam. Makanya kita samakan dulu. Nah, sekarang kita sepakati saja, apakah firman yang Anda maksud yang nantinya bisa terkumpul menjadi sebuah kitab, kemudian Anda mempertanyakan dalam ajaran Islam, apakah di dalam dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran ada yang menegaskan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah atau bagaimana? Atau kitab-kitab para rasul itu datangnya dari Allah atau bagaimana? Jadi kita simpulkan saja bahwa firman tersebut terkumpul menjadi sebuah kitab misalkan ya di masa depan. Apakah seperti itu? Ya, makanya saya tahu. Makanya di dalam uh, di dalam Quran ya, yang saya ketahui, yang saya pelajari, maka itulah di dalam Quran tidak ada satupun firman Tuhan yang disampaikan kepada utusannya di dalam kitab yang diturunkannya, yaitu Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi tidak ada satupun perkataan Tuhan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad langsung. Jadi kalau yang di kitab-kitab sebelumnya itu semuanya yang diklaim nabi nih, atau utusan-utusan yang dipilih oleh Tuhan itu pernah berbicara langsung dengan Tuhannya begitu, bahkan melihat, bukan hanya berbicara tetapi melihat juga begitu ya. Nah, kalau di Quran dan Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sama sekali. Itulah sebab di dalam Quran itu diklaim sebagai wahyu, bukan firman Tuhan. Ya, jelas ya. Anda keliru, jangan dulu dibawa-bawa ajaran Yahudi ke dalam diskusi antara Anda dengan saya. Anda kan Kristiani, saya Islam. Anda wajar mengatakan Al-Quran itu tidak ada firman Tuhannya. Karena apa? Karena yang difirmankan di dalam ajaran Kristen itu difirmankan oleh sosok manusia. Manusia yang berfirman. Kalau dalam ajaran Islam tidak ada manusia berfirman itu. Seperti itu. Kalau dalam ajaran Yahudi, itu mereka meyakini bahwa Tuhan itu tidak mungkin pernah menjadi manusia. Lebih jauh lagi itu teorinya. Bukannya membawa ajaran Yahudi. Kitab Yahudi itu sama dengan kitab kami. Begitu. Jadi nggak ada urusannya sama Yahudi. Israel. Karena di tanah tertulisnya Yehuda, akhirnya dibaca menjadi Yahudi. Yahudi itu tradisi, suku gitu ya. Kalau Israel itu bangsa, begitu kan beda. Jadi jangan menyamakan sesuatu yang Anda sendiri nggak ngerti maksudnya gitu. Jadi kalau Anda mengatakan
jangan membawa-bawa Yahudi ke dalam agama saya, nggak bisa, itu udah jadi satu kesatuan begitu loh, jadi nggak bisa dipisah-pisah seperti itu. Saya paham sekali apa yang saya katakan, makanya di PN sebelumnya saya bilang, Anda jangan dulu bawa-bawa ajaran Yahudi. Bukan bawa-bawa orang Yahudi ya, tapi bawa-bawa ajaran Yahudi. Berarti segala sesuatu tentang ajaran-ajaran keyahudian. Kan begitu. Kalau memang kitab Anda sama dengan kitab Yahudi, seharusnya Yahudi tidak perlu menolak Kristen. Kalau memang kitabnya sama dan disahkan oleh Yahudinya. Tapi kan tidak, malah ditolak dan dibid'ahkan. Nah itu sebenarnya salah besar ya, kan di dalam nubuatnya, itu nanti Mesias itu sudah dinantikan begitu loh. Dan yang menghakimi Yesus itu ya mereka-mereka itu. Mereka-mereka itu para ahli kitab yang mengejawantahkan apa yang dia pelajari, apa yang dia mengerti, itu menolak seperti itu. Padahal di dalam kitab itu sendiri, telah menantikan suatu kedatangan Mesias yang bernama Immanuel. Itu ditulis di situ, Immanuel, ya jelas ya. Jadi nggak bisa dibantah. Nah, kalau ada orang-orang Yahudi segala macam kelompok itu menolaknya, ya itu hal yang wajar. Kan tidak semua orang-orang Israel, orang Yahudi itu menurut garisnya Abraham, kan seperti itu ya, betul nggak? Iya, makanya kalau seandainya itu salah-salah, nggak bisa dibegitukan, karena Yesus sendiri dihakimi oleh orang-orang Israel, yang jelas ya, Israel entah itu dari seperti apa, tapi yang menghakimi Yesus itu adalah yang mempercayai kitab kitab dan Taurat beserta kitab-kitab lain yang telah menubuatkannya, dan itu tragisnya nubuatan itu digenapi oleh Yesus Kristus begitu. Jadi salah kalau Anda mengatakan itu nggak bisa dihubung-hubungkan dengan Yahudi, itu salah besar. Itu dari sana, Yesus itu dari sana, keturunannya dari sana kok. Begitu ya. Justru ini untuk membahas apa yang terlihat secara mendasar antara ajaran Yahudi dengan ajaran Kristen. Karena apa? Dalam ajaran Yahudi, Mesias yang dijanjikan itu belum datang sampai sekarang dan masih ditunggu. Dalam ajaran Kristen dipercaya sudah datang, yaitu Yesus. Nah, ini berarti kan ajaran Kristen mentafsirkan kitabnya Yahudi dengan tafsir-tafsir dari ajaran Kristen. Apabila disandingkan antara tafsir Yahudi dengan tafsir Kristen, dengan tafsir ajaran Yahudi dengan tafsir ajaran Kristen, itu berbeda. Begitu kan ya, Mesiasnya pun belum datang menurut Yahudi. Lagi pula, kalau firmannya pun definisinya ingin disamakan dengan Yahudi, coba saya tanya, apakah pernah Musa difirmankan oleh sesosok manusia pada zaman dulu? Seperti halnya Kristen. Kan di dalam ayat itu sudah dikatakan, itu firman Tuhan loh ya. Tuhan berfirman kepada Musa, lihatlah, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Di situ sudah labelnya sudah Allah. Apapun urusannya itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nggak bisa nanti harus ini gini, harus gini, gitu-gitu. Kalau kita percaya sama Tuhan, ya udah, itu firman Tuhan, percaya. Kecuali itu wahyu Tuhan. Kan wahyu Tuhan itu wahyu itu banyak macam-macam, kan di situ yang disebutkan oleh Tuhan sendiri loh ya, sebagai yang ketika mencap sebagai nabi palsu. Oh, ada nabi yang menubuatkan begini, bermimpi begini. Oh, itu semuanya itu palsu, karena Tuhan tidak pernah menyebutkan, tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Itu di ayatnya ada itu loh. Jadi gitu ya. Jadi bedakan firman dan wahyu, itu bedakan. Jadi nggak perlu muter-muter ke inilah. Esensinya
yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi dengan menurut garis keturunan Abraham dan Kristen itu sama, nggak ada beda jauh. Konsepnya juga sama, cuman mereka karena sudah diberi suatu kepercayaan yang tinggi gitu, mereka mengatakan ini bukan Mesias, ini bukan Mesias, kita belum datang, kan seperti itu, halnya seperti itu, penolakan. Dan saya tidak menyalahkan hal tersebut karena Tuhan juga pernah mengatakan hal seperti itu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh ya jangan dipercaya. Itu mereka mempunyai keyakinan hal seperti itu. Jadi bukan salah mereka juga begitu. Tapi memang sudah dikatakan hal demikian akan terjadi. Ya udah situ. Jadi nggak perlu panjang lebar. Nggak ada pertentangan antara Yahudi dan Kristen. Itu yang jelas seperti itu. Saya ini tidak muter-muter, saya ini cuma mencari tahu definisi firman yang Anda pertanyakan untuk ajaran Islam. Kan tadi Anda bertanya seperti itu. Kalau definisi firmannya saja itu sesuai dengan iman Anda, bertanya kepada ajaran Islam. Berarti nanti saya menjawab sesuai definisi ajaran Islam itu sendiri, bukan sesuai definisi Anda. Kan begitu. Jadi kita punya definisi masing-masing nantinya. Nah, kalau dalam definisi Anda tadi mengatakan bahwa firman itu sama dengan firman dalam ajaran Yahudi, katanya definisinya kan begitu. Kemudian saya tanya, apakah Musa pernah difirmankan oleh sesosok manusia? Kan Anda tidak bisa jawab. Makanya saya samakan dulu definisinya ini apa. Kalau Anda bertanya Anda bertanya tentang keabsahan firman dalam ajaran Islam, tapi pakai teori definisi Anda, ini nggak akan nyambung. Anda sendiri yang punya teori. Kalau Anda bertanya pada ajaran Islam, ya berarti teori tentang ajaran Islam. Kalau begitu, nanti saya jawab firman sesuai ajaran Islam, bukan sesuai teori Anda. Definisinya jelas. Firman itu adalah perkataan, suara, berupa suara dong. Firman itu berupa suara. Makanya disebut firman. Raja juga berfirman. Itu orang juga berfirman. Begitu ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah firman Tuhan. Jadi berkata-kata adalah Tuhan. Dan itu bisa dibaca mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Yang namanya firman itu Tuhan berkata. Begitu. Jadi definisinya udah jelas, udah nggak perlu cari muter-muter. Iya, berarti itu definisi dalam ajaran Anda. Firman dalam ajaran Anda artinya seperti itu. Dalam ajaran kami, kalau disamakan dengan kalam, arti kalam itu seperti ini nih. Al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Ada 4 syarat yang harus memenuhi untuk menjadi sebuah kalam. Kan begitu. Anda akan paham tidak kalau saya jelaskan seperti ini? Ini loh kalam dalam ajaran Islam. Itu kan tadi dalam ajaran Anda kayak begitu. Ini dalam ajaran Islam seperti ini. Kemudian saya tanya tadi sekalian, apakah yang ada maksud penegasan bahwa kitab-kitab ini berasal dari Tuhan? Ada ayatnya tidak? Kan seperti itu yang tadi saya tanyakan. Itu yang ingin Anda tanyakan atau bukan? Contoh begini, dalam ajaran Anda kan nantinya firman-firman tersebut jadi sebuah kitab. Dalam ajaran kami juga sama jadi sebuah kitab. Apakah Anda ingin mempertanyakan apakah ada dalam Al-Quran ayat yang menerangkan bahwa kitab-kitab ini berasal dari Tuhan? Kan seperti itu lebih simpel, lebih sederhana.